Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyara amsalihha. Al-ayah. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Al-hadits. Keutamaan daripada bulan Ramadan yang sangat mulia ini lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang mana pada bulan yang lain kita melakukan suatu amaliyah ibadah, amaliyah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat pahala kita di bulan yang lain dengan 10 pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man jaa'a bil hasanah, siapa orang yang berbuat satu kebaikan, falahu asyara amsalihha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas pahalanya dengan 10 pahala. Itu di bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi di satu bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, Allah mengkhususkan pahalanya untuk kita semua selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlipat-lipat ganda pahala yang Allah sediakan untuk kita semua selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kullu hasanatin, setiap amaliyah kebaikan, amaliyah ibadah, ya'maluha, yang dilakukan ibnu Adamah, oleh anak Adam, yaitu kita semua selaku manusia, yudha'afu lahu ajruha, dengan diberikan lipat ganda pahala demi pahalanya, min asyaratin, dari 10 pahala, ila sab'i mi'atin da'fin, sampai 700 lipat pahala. Itu amaliyah kebaikan, amaliyah ibadah yang manusia lakukan di bulan-bulan yang lain. Akan tetapi pada saat bulan Ramadan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala untuk kita semua. Bahkan bukan hanya diberikan 10, bukan hanya diberikan 700, illa saum, kecuali puasa, yang mana Allah mengatakan, as-saumu li, puasamu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas daripada kadar puasa yang kalian lakukan. Jadi hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sesuatu yang kita lakukan yang berupa puasa. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada manusia dengan yang namanya puasa. Akan tetapi dengan puasalah Allah dapat mengetahui hati-hati manusia yang sesungguhnya. Banyak daripada kalangan ulama yang berbeda pendapat tentang as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasamu untukku
dan aku yang akan membalasnya. Yang mana di antaranya salah satu ulama berkomentar, An-saum, sesungguhnya puasa, ibadah puasa, la yaqa'u fihi riya, adalah ibadah yang tidak dapat keriaan di dalamnya, yang tidak ada keriaan di dalamnya. Yang mana kita sudah sama mengetahui riya adalah perbuatan yang dilakukan oleh kita manusia agar tampak di mata si penglihat, agar tampak kepada masyarakat, dan meminta penilaian dan pujian daripada manusia. Wa innamas saum, akan tetapi ibadah puasa yang kita lakukan itu sesuatu yang ada di dalam hati. Amaliyah yang lain itu kita lakukan dengan gerak badan. Seperti sholat bisa terlihat oleh seseorang. Ibadah haji terlihat oleh seseorang. Amaliyah sedekah bisa terlihat oleh seseorang. Tetapi berpuasa, wa innamas saum, sesungguhnya puasa, syai'un fil qalbi, itu sesuatu yang ada di dalam hati, yang tidak ada harokahnya, yang tidak ada pekerjaan geraknya, tidak tampak oleh mata masyarakat, akan tetapi dilakukan dengan hati. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ana ajzi bihi, aku, kata Allah, yang akan membalas ibadah puasa kalian. Pendapat ulama yang lain mengatakan, infarada bi'ilmi miqdarun thawabihi wa yudda'ifu ajrahu. Ibadah puasa adalah ibadah yang dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui pahala seorang hamba, ajrahu, sehingga Allah akan memberikan ganjaran pahala sesuai dengan puasa yang kita lakukan. Wa amma ghairihi minal ibadah, adapun ibadah yang lain selain berpuasa, faqad ya'tu 'alaiha ba'dun nas, itu dapat terlihat pahalanya oleh seseorang. Ibadah yang lain seperti sholat, kalau kita kerjakan sholat di hadapan guru kita, di hadapan ulama, tentu ulama tersebut akan bisa menilai sholat kita. Kita pergi haji di hadapan orang alim, tentu orang alim tersebut dapat melihat kadar pahala haji kita. Kita melakukan sedekah di hadapan orang alim, tentu orang alim tersebut dapat mengetahui kadar pahala sedekah kita. Illa saum, kecuali ibadah puasa, karena ibadah hati yang hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bihi, yang akan membalas daripada ibadah puasa kita. Sebagian ulama pun mengatakan, illa idafati ilaihi, penyandaran ibadah puasa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya idafatun tashrif wa tad'if, yaitu kalaulah kita
di dalam ibadah puasa kita tidak bisa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa hati kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah membayangkan tempat yang sangat mulia. Cukuplah membayangkan seperti orang yang sedang sholat. Seseorang yang sholat, di mana berada, di mana tempat, bahkan di seluruh dunia, menghadap kepada Baitullah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga puasa. Amalia puasa yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita melakukan ibadah puasa, berpusat, bertujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama pun mengatakan tentang firman Allah, as-sawmu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membalas puasa yang kalian lakukan. Bin nisbati ilal malaikati, disandarkan kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana maksudnya setiap ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, zakat, pergi haji, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, disandarkan pahalanya kepada malaikat yang mencatat suatu pahala yang kita peroleh. Disandarkan pahalanya oleh para malaikat yang menilai pekerjaan-pekerjaan ibadah kita. Illa saum, kecuali ibadah puasa. Tidak ada pelantara antara ibadah puasa yang kita lakukan kecuali langsung antara diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahuinya. Dan tiada pelantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasamu untukku dan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membalas daripada ibadah puasamu. Dan sebagian ulama lagi mengatakan, an jami'il ibadat, sesungguhnya setiap sesuatu pekerjaan ibadah, yufa minha, itu membutuhkan tempat, wa madzalimul ibad, dan membutuhkan perlengkapan-perlengkapannya. Setiap ibadah yang kita lakukan selain puasa membutuhkan tempat dan perlengkapan-perlengkapan yang harus kita gunakan. Seperti sholat, kita membutuhkan tempat di masjid, di musolah, di tempat-tempat yang suci, dan membutuhkan perlengkapan-perlengkapan ibadah. Di dalam sholat, memakai busana, menutup aurat, dan ibadah pergi haji membutuhkan tempat, yaitu Ka'bah Baitullah, dan juga membutuhkan perlengkapan seperti kita mengurus paspor, mengurus visa, perlengkapan bekal, dan lain sebagainya. Begitu juga sedekah, ibadah sedekah yang kita lakukan membutuhkan tempat di mana kita
memberikan sedekah dan membutuhkan perlengkapan, yaitu alat dan sesuatu yang akan kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Illa saum, kecuali ibadah puasa yang tidak membutuhkan tempat. Di mana kita berada bisa melakukan ibadah puasa dan tidak membutuhkan perlengkapan, cuma bekal satu yang kita miliki, niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penafsiran kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kita semua selaku manusia untuk mengerjakan puasa. Bukan. Karena dengan puasa yang kita lakukan tidak meninggikan derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah sudah zat yang maha tinggi. Dan andai kata seluruh dunia, seluruh manusia tidak melakukan ibadah puasa, tidak menurunkan derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan harga dirinya kepada kita manusia dengan mengatakan as-saumuli, puasamu untukku, kata Allah. Bukannya Allah menjatuhkan dirinya kepada kita selaku manusia. Semua ini karena semata-mata sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi yang perlu kita contoh. Subhanallah. Di dalam kitab Mukhtasar Raudhah, Al-Imam Abul Hasan, beliau mengatakan, kullu ta'a thawabuhal jannah, setiap ibadah ketaatan yang dilakukan manusia akan menghasilkan pahala di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawa manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ketaatan yang kita lakukan itu akan membawa diri-diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa saum, kecuali ketaatan ibadah puasa. Bukan hanya menghantarkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa. Allah khususkan jazaahu liqa'i, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan keindahan di surga. Suatu kenikmatan yang sangat besar tatkala di akhirat kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Wali annahu sirrun, dan karena sesungguhnya ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia, yang tidak diketahui oleh orang-orang, yang tidak dapat dinilai pahalanya oleh manusia. Bahkan malaikat tidak dapat menilai pahala puasa yang kita lakukan, kecuali penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa adalah ibadah yang rahasia. Dengan kita berpuasa tidak ada yang dapat mengetahui seseorang sedang puasa. Di dalam keluarga kita tidak mengetahui kita puasa. Suami tidak mengetahui kita puasa. Istri tidak dapat mengetahui kita puasa. Anak-anak kita
tidak dapat mengetahui kalau kita sedang puasa. Bahkan teman tidak dapat mengetahui kalau kita sedang berpuasa. Karena puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Illallahu ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat mengetahui kadar puasa yang kita lakukan. Faltazama jazaahu, maka pantaslah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nilai pahala daripada ibadah puasa yang kita lakukan semuanya. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan tentang orang-orang yang melakukan ibadah yang rahasia seperti berpuasa. Di dalam hadis dikatakan, idza kana yaumal qiyamati, nanti apabila datang yang namanya hari kiamat, yang mana bumi Allah hancurkan, langit Allah hancurkan, berganti alam semesta ini menjadi akhirat, yang mana nanti pada saat hari kiamat, yaji'u qaumun lahum, akan datang suatu kaum dari kalian, dari kita semuanya manusia, ajnihatun, yang memiliki dua sayap, bagaikan kedua sayap burung. Jadi pada saat hari kiamat akan datang suatu kelompok manusia yang memiliki dua sayap, fayatiruna biha ala khitanil jannah, yang mana kelompok tersebut yang mempunyai dua sayap langsung tembus di taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu lahum, lalu penjaga surga bertanya kepada mereka semuanya, yaitu golongan kelompok yang memiliki dua sayap, yang sudah berada di taman-taman surga. Ditanya oleh penjaga surga tersebut dengan perkataan, man antum, hai, siapa kalian ini? Apakah sejenis malaikat atau sejenis makhluk-makhluk yang lainnya? Kata penjaga surga tersebut. Fayakuluna, lalu kelompok yang bersayap ini, yang sudah ada di taman-taman surga, mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, kami ini adalah umat-umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakuluna, lalu penjaga surga bertanya lagi kepada kelompok golongan yang memiliki dua sayap, yang sudah berada di taman-taman surga, dengan mengatakan, hal ra'aitumul hisab, apakah kalian datang ke surga sini tidak dihisab, sedangkan para manusia-manusia yang lain sedang dihisab, sedang dipertanyakan, sedang disidang? Apakah engkau tidak dihisab oleh para malaikat? Yaquluna, lalu mereka semuanya menjawab, la, kami tidak dihisab. Thumma yaqulu thaniyan, kemudian penjaga surga bertanya yang kedua kalinya, hal ra'aitumus sirat, apakah kalian tidak melintasi jembatan Siratal Mustaqim, yang mana orang-orang sedang melintasi jembatan Siratal Mustaqim? Fayakuluna, lalu mereka semuanya menjawab, la, tidak, kami tidak melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Thumma yakulu, kemudian penjaga surga bertanya lagi kepada mereka, yaitu golongan yang sudah ada di taman surga, memiliki dua sayap, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata penjaga surga,
bima wajadtum hadhihi darajah. Bagaimana kalian bisa memiliki derajat yang sangat tinggi ini? Kalian tidak dihisab, kalian tidak melintasi jembatan Siratal Mustaqim, kalian langsung meluncur tembus ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakuluna, mereka semuanya menjawab, abadanallahu ta'ala sirran fid darid dunya. Kami ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata mereka, yang melakukan ibadah dengan rahasia selama di dunia. Wa adkhilnal jannata, dan kami ini semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sirron fil akhirah, dengan cara rahasia. Subhanallah. Hadirin para jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini memang benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.